Hangul hanya ingin memberikan hadiah peringkat satu untuk Sejin, dan itu malah membuat Sejin semakin marah kepada Hangul. Sedangkan keluarga Bom berkumpul ditambah dengan Choi Yi-jun sebagai pengacara keluarga, membahas tentang kasusnya Bom. Tak lama Jaegyu datang dan memberikan kabar jika ia sudah mendatangi kantor Dispatch dan telah mencapai kesepakatan untuk tak jadi merilis sebuah artikel. Ibu pun merasa lega dan tenang. Tapi Bom sudah tak mau berdiam diri lagi karena selama ini ia masih merasakan trauma. Jadi semalam, Bom membuat keputusan berani dalam hidupnya. Ia telah memuat sebuah artikel di buletin sekolah. Ia menceritakan tentang alasan kepindahan dirinya dari Seoul ke Sinsu. Ya, cerita tentang dirinya yang sudah disalahpahami menjadi seorang simpanan seorang wali murid. Dan kini Bom dengan dukungan Jaegyu menghadapi langsung murid-murid dan para guru lainnya. Mereka semua bersikap biasa saja, seolah tak terjadi apapun. Dan atas arahan dari Bu Guru Hesuk yang pengertian itu. Hingga akhirnya Jaegyu menangkap basah si narasumber yang sudah membocorkan berita tentang Yeonbom berpacaran dengan seorang preman. Yaitu si guru yang nyebelin itu loh. Yeonbom dan Jaegyu juga sengaja datang ke pasar untuk melihat reaksi para warga Sinsu tentang rumor itu. Tapi ternyata warga Sinsu mah beraktivitas seperti biasa, tak termakan rumor yang tak baik. Yeonbom pun akhirnya merasa lega. Dan sebagai paman, Jaegyu mewaraskan pikirannya Hangul jika yang sudah ia lakukan bukanlah hadiah untuk Sejin, tapi itu adalah sedekah. Hangul akhirnya mengerti letak kesalahan dirinya. Hangul lalu meminta izin jika ia ingin berkuliah di Seoul. Tentulah Jaegyu merasa senang mendengar hal itu. Sedangkan Bu Guru Hesuk dinner yang tak romantis dengan Pak Guru olahraga. Oh, lucunya pasangan ini. Waktu Bom di Sinsu sudah hampir habis, jadi Jaegyu mengajari berbagai hal, dari memasak, mengemudi, dan membuat foto kenang-kenangan dari awal pertemuan mereka. Berawal dari insiden salah paham tentang sate, mengangkat kursi saat Jaegyu malu-malu kucing, lalu ketika Jaegyu menyamar menjadi pembasmi tawon, dan kegiatan lainnya. Pokoknya semua sejarah tentang hubungan mereka abadikan kembali untuk menjadi sebuah kenang-kenangan. Malam terakhir, Jaegyu dan Bom pun akhirnya dihabiskan dengan bermesraan. Sedangkan Sejin dan Hangul kini sudah baikan kembali. Mereka pun bersaing secara sehat untuk mendapatkan juara satu. Tak terasa 1 tahun pun berlalu, Bom kembali mengajar di Seoul. Tapi masih saja ada orang yang bergosip tentang dirinya. Tak lama Ijun datang membawa angin segar karena putusan pengadilan sudah keluar. Dan Bom pun dinyatakan sebagai korban. Bom segera pamer kepada orang yang sudah bergosip tadi. Jadi ia bukanlah seorang pelaku perselingkuhan, melainkan korban dari penguntitan. Hah, puas banget lihatnya. Sedangkan di Sinsu, CEO JQ Energy yaitu Sun Jaegyu memberikan pidato di hadapan sekolah, guru, dan siswa sebagai seorang yang sukses. Semua pun sudah tak ada yang salah paham lagi kepada Jaegyu. Bom dan Jaegyu menjalani hidupnya terpisah, tapi mereka masih tetap terhubung. Dan Ijun juga memutuskan untuk tetap ngantor di Sinsu karena semua yang ia butuhkan ada di sana, yaitu teman. Dan entah mengapa malam ini Bom begitu merindukan Jaegyu. Karena rindu 100%, jadi Bom pun perlahan membuka kado kotak biru pemberian Jaegyu yang berharga. Berharap sih sesuatu yang bling-bling. Tapi saat dibuka, Bom malah murka. Ia pun segera tancap gas menuju Sinsu. Sedangkan di Sinsu, Ijun ternyata terus menempel kepada Jaegyu, teman terbaik dan terkasihnya. Hingga Bom pun datang berlari ke sana kemari dari rumah Jaegyu, lalu ke JQ Energy, lanjut tak sengaja bertemu Hangul, juga Sejin, bahkan ia berlarian ke dojo. Sun Jaegyu tetap tak ada di semua tempat yang sudah didatangi oleh Bom tadi. Dan petunjuk terakhirnya adalah Jaegyu katanya ada di pantai, tempat kencan pertama mereka dulu. Yang untungnya setelah Bom datangi, benar saja Jaegyu ada di sana. Ia terlihat berpakaian rapi dan sangat tampan. Pokoknya Bom memarahi Jaegyu. Dia lalu meminta penjelasan karena kado yang selama ini ia jaga setengah mati isinya adalah hadiah SPBU, yaitu kulit tato itu.
Jaegyu mah tapi malah senyum-senyum karena sebenarnya lengan tato yang selama ini menutupi luka Jaegyu itu baru ia berani lepaskan berkat Yunbom. Jadi itu adalah sesuatu yang berharga. Dan tiba-tiba Jaegyu berlutut. Ia melamar Yunbom dengan sebuah cincin manis. Tentu saja jawabannya Yunbom itu yes, yes, yes. Dan akhirnya ending yang bahagia untuk si guru introvert yang misterius dengan preman Shinsu.